sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu membawa kehidupan kami untuk terus diperbaharui. Firman-Mu membawa kehidupan kami untuk terus diubah karakter kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang ingin dan merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan cinta-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Al-Masih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman-Mu yang adalah benih, biar semua jatuh di tanah-tanah hati yang baik. Kami berdoa, tidak ada yang direbut dan dirampas oleh iblis, namun semuanya tertanam terpelihara sempurna dalam nama Tuhan kami Yesus Al-Masih. Semua penghalang-penghalang untuk kebenaran firman ini tertanam, kami patahkan, kami tolak dan kami lepaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau memberkati ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Al-Masih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini hamba Tuhan Ibu Gina Lambi Pasang yang akan menyampaikan firman. Mari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya setiap kebenaran firman Tuhan itu menjadi berkat untuk kehidupan setiap kita. Shalom. Shalom. Semua kekasihnya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua siapkan hati. Kemarin sore saya ditelepon sama Ibu Deborah. Ibu, besok ada pelayanan kah? Saya bilang sepertinya tidak, karena data-data belum ada yang masuk. Lalu saya tanya, kenapa? Dia bilang, besok Ibu menyampaikan firman Tuhan, berbagi kepada jemaat Tunas Baru. Waktu itu Bapak Ibu saya ada di tempat tidur dan saya mau pegang Alkitab. Lalu saya katakan begini, Tuhan, kau mau bicara apa besok Tuhan? Beritahukan kepada saya. Nah, jadi saudara-saudara, karena saya tanya Tuhan, saya tiap hari, ya minta maaf ya bukan pamer, tapi saya tiap hari, saya bilang sama saya punya cucu, Oma ini tiap pagi juga saya sekolah. Kalau saya sekolah, saya naik di atas tempat doa saya bawa Alkitab, saya bawa buku. Nah, saya mencatat. Jadi saudara-saudara, kalau dibilang firman yang saya sudah pelajari sudah ada, tapi saya tanya Roh Kudus, apa yang mau disampaikan kepada umatmu di Tunas Baru, dan bukan hanya untuk mereka, tapi untuk saya juga yang menjadi alat di tangan Roh Kudus. Saya masih melihat, merenungkan semuanya yang saya sudah baca-baca, dan akhirnya saya dapat pokok anggur yang benar. Saya diberikan suatu pengertian tentang pokok anggur yang benar, dan pagi hari ini tadi Bapak Tuhan sudah berdoa bagi kita semua ya. Itu doa saya juga, supaya semua yang hadir lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lapar, kalau saudara haus, pasti mau makan, ya. Lapar di sini, haus di sini, bukan lapar makanan, haus minuman, tapi lapar kebenaran. Firman sudah menjanjikan, barang siapa yang haus, yang lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan.
Nah, doa kita dan doanya Pak Tuhan, doa saya juga pagi tadi seperti itu, supaya kita semua dipuaskan. Bukan saudara saya saja, tapi saya juga yang berbicara. Saya lapar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15 pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi saya katakan, ayat ini sudah pasti berulang-ulang saudara-saudara baca, Bapak Ibu sekalian baca, ya, anak-anak sekolah minggu pun sudah. Tapi saya ingatkan, Roh Kudus ingatkan kita semua, jangan lalu kita katakan begini, saya sudah baca itu kok, saya sudah tahu itu kok. Katakan begini, Tuhan, berikan saya kekuasaan, puaskan saya yang lapar dan haus akan firman-Mu. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Ayat 3 Bapak Ibu baca. Lanjut. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berbicara di sini tentang pokok, ya, pokok atau pohon. Pokok anggur di sini Tuhan Yesus jelaskan bahwa Dialah pokok anggur yang benar, dan Bapak Ibu dan saya carang-carangnya. Kalau terjemahan lama itu dibilang ranting-rantingnya. Saudara-saudara, ranting tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak menempel pada pokok. Ranting tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak melekat kepada pohon, ya. Di sekeliling kita pasti kita melihat pohon. Pasti kita tahu bahwa pohon itu, ya, dia punya ranting. Pohon itu dia punya ranting. Masing-masing punya tugas, saudara. Pohon itu, akar pohon itu menjalar masuk di dalam tanah. Dia mengisap vitamin-vitamin atau air yang ada di dalam tanah, dan setelah itu dia hidup, dan dia alirkan kehidupan itu kepada ranting-rantingnya. Bapak dan Ibu sekalian, kekasihnya Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus katakan, kamulah carang-carangnya. Jadi dia adalah pokok anggur yang benar, dia adalah sumber kebenaran, dan kita carang-carangnya, kita ranting-rantingnya. Kalau kita ranting-rantingnya Tuhan Yesus,
Ya, berarti kita menghasilkan kebenaran, menampilkan kebenaran itu. Kalau kita adalah ranting-ranting yang tugasnya ialah menghasilkan buah. Ya, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Mari kita bawa pikiran kita melihat apa yang diceritakan Tuhan Yesus ini, sesuatu ilustrasi yang luar biasa, dan bawa diri kita, saudara-saudara, merenungkannya. Dia berdiri dalam kehidupan kita sebagai pohon, sebagai pokok yang paling utama dan terutama bagi kita, ya. Dan dia adalah sumber kehidupan, dia adalah sumber kebenaran. Dia katakan, Bapakku penusahanya. Dia, Yesus itu juga Tuhan, dia juga adalah Bapa. Dia katakan, aku dan Bapa adalah satu, ya. Jadi saudara-saudara, kalau dia pokok, kita ranting-rantingnya. Saya katakan tadi, masing-masing punya tugas. Amin. Pohon memberikan kita kekuatan, pohon pokok itu memberikan kita makanan, pokok itu memberi kita kehidupan. Ranting menghasilkan buah, karena aliran kehidupan itu mengalir. Getah, saya pernah baca dibilang getah kehidupan itu datang daripada pokok zaitun itu. Nah, jadi saudara, kalau saya dan saudara hidup, tugas kita hasilkan buah. Buah apa yang kita akan hasilkan? Pasti buah kebenaran, karena dia adalah sumber kebenaran itu. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, ranting, carang yang tidak berbuah saya biasa melihat, saya biasa kerjakan itu. Saya punya pohon jeruk. Kalau saya ke belakang, saya pegang batangnya, saya bilang, kau hasilkan buah ya, kau hisap semua nutrisi-nutrisi dari dalam tanah dan ranting-ranting ini berbuah. Nah, jadi saudara, saya firman itu saya renungkan, tapi saya perkatakan juga baik kepada binatang, baik kepada tanaman-tanaman saya. Nah, jadi saya lihat kalau ada yang tidak menghasilkan buah, kalau ada yang tidak berbunga, saya ambil pisau dan saya bersihkan. Saya bilang, yang tidak berbuah, kata firman Tuhan, dibersihkan, dipotong, supaya yang berbuah ini makin lebat buahnya. Saudara-saudara, seperti itu kehidupan kita. Mungkin saudara, kita katakan, saya sudah bertobat, saya sudah anak Tuhan. Tapi kenapa kita masih mengalami persoalan-persoalan, masalah-masalah? Ingat, ada pembersihan saudara-saudara, ya. Ranting yang sudah berbuah dibersihkan supaya semakin lebat lagi menghasilkan buah. Ya, apa yang mau dibersihkan dari ranting yang sudah berbuah? Ya, pemilik kebun itu, pemilik tanaman itu pasti dia perhatikan ada benalu-benalu apa yang menempel kepada tanaman ini atau pohon ini, dibersihkan. Itu saya lakukan. Kadang-kadang ada yang menjalar begitu, saya lihat, oh parasit ini, saya tidak boleh kok isap makanan dari pohon. Ini pohon jeruk yang saya ambil ilustrasi karena saya praktekkan. Nah, saya dikasih firman ini, berarti saya bercerita tentang cara saya yang saya lakukan. Nah, saudara-saudara, dibersihkan, masa Allah datang. Ya. Saya kok sudah bertobat, saya sudah lahir baru, kenapa masih ada ini keluar-keluar, masalah muncul-muncul? Datang sama Tuhan. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan.
Singkapkan yang terselubung Tuhan, yang sebenarnya masih ada di dalam hati saya, singkapkan Tuhan. Ya. Dengan kerendahan hati kita datang saudara, dan kita baca Alkitab, dan kita menemukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Bersihkan cara hidup kita, cara ngomong kita, pikiran kita, perasaan kita. Sudahkah kita memiliki karakternya Yesus? Kalau kita menempel pada pokok anggur yang benar, ya, maka pasti karakternya Tuhan Yesus itu sebagai pokok anggur yang benar, pasti kita miliki, pasti pikirannya, pasti perasaannya sejalan dengan perasaan kita, hidup sejalan dengan perasaannya Tuhan, kita hidup sejalan dengan karakternya Tuhan, kita hidup memiliki pikirannya Kristus, ya, kita hidup memiliki hati Bapa. Hati Bapa itu, Bapak Ibu, hati yang penuh belas kasihan. Ya, saya pernah marah sama saya punya anak bungsu, tapi saya tidak marah bagaimana saudara, tapi dia sangat menyentuh hatinya. Saya keluar dari kamar doa, lalu dia tunggu saya, rupanya dia ada berdiri, begitu mau jalan juga, lalu dia bilang begini, Mak, minta HP dulu Kak. Saya hanya bilang begini Bapak Ibu. Dia bilang, saya bilang begini, kenapa kau panggil saya Mama? Padahal kau tidak melakukan apa yang saya katakan kepadamu. Langsung dia balik belakang dari saya dan jalan ke depan. Di depan bapaknya ada duduk. Lalu suami, rupanya saya tidak tahu kalau itu menembus hatinya perkataan itu. Kan itu firman Tuhan kan? Kita biasa Bapak, ya. Baru saya baca firman Tuhan itu, dia bilang, mulutmu memuliakan aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Mengapa kau panggil aku Bapa, padahal kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Kan saya ucapkan firman Tuhan, tapi anak ini terasa sekali dia keluar dan menangis. Suami saya datang dan tegur saya, kau bilang apa sama kau punya anak itu? Kenapa dia keluar menangis? Saya tidak bilang apa-apa, dia minta HP. Baru saya bilang, kenapa kau panggil saya Mama, padahal kau tidak dengar-dengar apa yang saya katakan? Itu dia keluar menangis itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya saya berdoa. Anak ini rupanya dia terasa sekali. Nah, terus satu kali, saya kalau tidak ada, dia cari. Tapi kalau saya ada, dia lewat-lewat. Nah, begitu. Iya. Seperti Cinta rindu itu. Iya, benci tapi rindu ya. Nah, satu kali saya saya di atas kamar doa. Baru saya menyesali, saya punya perkataan. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun kalau kata-kata saya menyakiti anak saya. Baru Roh Kudus bilang begini, salurkan kasihku kepada anakku. Itu tugas kita orang tua, menyalurkan kasih Bapa kepada anak-anak kita. Amin. Kita bukan miskin kasih saudara-saudara. Kita sudah dipenuhi dengan getah dari pohon tadi, pokok anggur di mana kita menempel itu toh. Jadi kita bukan hanya sekedar menempel, tapi apa yang ada pada pokok anggur ini, pada Tuhan kita yang kita menempel hidup kita sama Dia, itu ada pada kita. Jadi mari kita sadari itu, ya. Mari kita lakukan yang benar. Kalau kita punya Tuhan itu adalah kebenaran, maka yang kita lakukan, yang kita miliki juga adalah kebenaran. Kita menyalurkan kebenaran di mana saja kita berada. Orang melihat perbuatan benar pada kita. Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia.
Kalau kita terang dunia, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Di mana kita berada, dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Kalau saudara dan saya, kita melakukan kebenaran, bukan kita yang dipuji-puji, ya. Bapa di sorga yang dipermuliakan. Kalau mau tahu, ya, kalau mau tahu bagaimana cara hidup kita yang dikehendaki Tuhan supaya kita tampil beda dengan dunia, maka ini dia, lakukan saja apa yang Tuhan lakukan. Lakukan saja karakternya Yesus, praktekkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lakukan, praktekkan itu sehari-hari, Bapak Ibu, ya. Maka kita akan tampil beda. Kita ada di tengah-tengah orang. Kita ada di tengah-tengah orang banyak. Orang banyak hidup pikul dengan segala cabul-cabul kata-kata yang sia-sia, tapi kita diam, ya, kita diam. Sorga melihat suatu perbedaan. Di dalam kumpulan itu ada anak-anak terang yang ada di tengah-tengah kumpulan-kumpulan itu. Jadi saudara, kalau kita mau lakukan firman Tuhan, Roma pasal 12, ya, ayat 1 dan 2, kita dinasehati oleh Rasul Paulus di situ. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, yang mengubah kita adalah aliran kuasa yang kita terima dari pokok anggur itu, dari pokok kebenaran itu, dari kehidupannya Kristus. Itu yang membuat kita berbeda, saudara. Ya, kalau tidak, dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, carang tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak menempel pada pokok pohon yang besar itu. Ya, dia tidak bisa berbuah. Saudara dan saya, dikatakan selanjutnya firman Tuhan, demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Makanya saudara, kalau mau berubah, melekatlah sama Tuhan Yesus. Saya, kalau zaman yang saya lewati, saudara, sungguh saya terpesona dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Saya ingat, saya di Jakarta baru kakak saya pendeta. Saya berdiri timba nasi di meja makan di rumahnya, baru dia bilang begini, Mama Rita, panggilnya Mama Rita. Mama Rita, kau berdoa makan dulu. Saya baru timba nasi, saya bilang begini, saya timba nasi, baru dia bilang begini, iyo, mari sudah kita berdoa, nanti kau gemetar. Dia tahu saya tidak bisa apa-apa. Dia tahu persis kelakuan saya. Ya, dia bilang nanti saya gemetar kalau saya berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Waktu dia datang berapa tahun yang lalu, saya sudah berkeluarga, saya sudah di biak sini. Ya, waktu saya juga di Jakarta, dia bilang saya begitu, saya sudah dengan suami saya. Dan dia ngomong begitu di depan suami saya, ya saya tidak rasa malu, karena memang kalau saya disuruh saya berdoa pada saat itu, ya saya tidak tahu saya mau berdoa apa. Nah, kering kan? Di luar daripada Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah saya kembali ke Biak tahun 84, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di situ saya kencang, betul-betul saya haus, lapar sampai ke kantor pun kantongnya Alkitab. Selesai saya kerja, saya buka Alkitab, saya baca betul-betul, saudara-saudara. Dan akhirnya dia datang kembali sekian tahun itu,
Dia datang, baru saya duduk saya duduk berdua di ruangan tamu sampai tengah-tengah malam begitu toh. Lalu dia katakan begini, lewatlah saya punya ipar, dan dia katakan begini, adik kakak ini asik sekali. Dia bilang, iya, sudah lama kami tidak ketemu, dan saya punya adik ini sudah berubah. Orang lain yang bilang kita berubah, Bapak Ibu, ya, orang menyaksikan karakter kita, semua perbuatan kita yang dapat menjadi saksi bahwa kita berubah. Kakak saya sendiri tahu persis saya punya karakter dunia, ya, dan dia tahu saya sudah berubah. Saudara-saudara mau berubah? Amin. Melekat sama Tuhan Yesus. Cintai firman Tuhan, bukan hanya dipegang, dibawa kalau kita pergi ibadah, tapi firman Tuhan dicintai, dibaca, lalu dilakukan. Praktekkan firman Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian itu sudah, ya, praktek iman. Ibu saudara kita, Ibu Heni tadi bersaksi dengan ada ibu satu, ya, itu sudah praktekkan firman Tuhan. Saya menghadapi masalah, saudara, bukan tidak ada masalah. Saya menghadapi masalah, saya berteriak nyanyi, Yesusku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya nyanyikan, saya mana saja. Ini sedang ditekan dengan masalah ini, disekat dengan segala kebutuhan, tapi saya teriak ke surga, nyanyikan firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang kelima. Tadi kita sudah tahu, ya, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Longgar-longgar, ya. Kalau kita longgar-longgar melekatnya pada Yesus, pasti daunnya agak lain, ya kan? Karena tidak sempurna, tidak utuh nutrisi yang kita terima dari Tuhan. Praktekkan itu. Hargai Roh Kudus. Sudah ada di dalam hidup kita. Dia meterai, dia jaminan untuk semua janji Tuhan. Yang berikutnya, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Pasti saudara, pasti kita berbuah banyak, ya. Kenapa? Karena dia yang memberi kita kekuatan. Bapak Ibu, saya dapat ayat di dalam Yohanes pasal 4, pasal 4 atau pasal 3, dikatakan begini, siapa yang diutus, dia diberi kuasa yang tak terbatas. Itu yang menjadi kekuatan buat saya, karena saya sudah datang sama Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, sekarang berbicara begitu bukan saya tinggal jalan di tempat. Saya cari di mana yang saya bisa jangkau, saya jalan. Karena saya tahu waktu saya berjalan bersama Yesus, saya diberi kuasa yang tak terbatas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, supaya semangat menginjil. Ini dipanggil saudara sebagai cara. Kalau saudara dan saya kita tidak menginjil, itu Yesus akan kecewa. Menginjil saudara, penginjilan itu harus dikerjakan. Yesaya pasal 9 ayat 4 dan 11 di situ. Penginjilan itu waktu kita menginjil, kita memeteraikan jiwa-jiwa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Itu Roh Kudus yang masuk di dalam hati orang itu meterainya Tuhan. Jadi ini pemusnahan yang akan terjadi ke depan ini. Orang yang punya Roh Kudus akan dilewati, ya. Makanya menginjil saudara. Bagaimana caranya saya menginjil? Baca Alkitab, beritakan pertobatan, beritakan korban Yesus di kayu salib, beritakan bahwa semua orang membutuhkan Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 20. Sampaikan itu, ya. Sampaikan itu supaya kita
tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus ketuk pintu hati. Siapa yang membuka pintu, Yesus akan masuk. Yesus masuk secara fisik kah? Bukan. Yesus masuk melalui rohnya. Rohnya masuk di dalam hati kita, saudara. Jadi semua yang ada di depan saya ini, termasuk saya, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jangan kecewakan Roh Kudus. Jangan kecewakan Roh Kudus. Amin. Dia yang akan memeteraikan kita. Dia yang menjadi jaminan kita pada hari pengangkatan. Jadi kalau saudara dan saya kita tidak menghormati Roh Kudus, ya, hari pengangkatan sayap kita tidak bisa terbang. Karena lagu mengatakan oleh Roh Kudus aku diterbangkan. Ya, kita terangkat ke awan-awan karena Roh Kudus yang ada di hati saudara dan di hati saya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau mau berbuah, mari kita menempel, melekat terus sama pokok. Ya, seperti ini kalau ini pohon, saya tempelkan hidup saya di pohon ini, saudara-saudara juga demikian. Jadi kuasa kalau kita menempel terus sama Tuhan Yesus, kuasa yang ada pada Tuhan Yesus itu ada pada kita. Itu dia tulis di dalam Efesus 1 kalau tidak salah ayat 3 pasal 1 ayatnya yang keberapa itu dia bilang begini, segala kekayaan rohani di sorga diberikannya kepada kita, dikaruniakan. Saya pikir-pikir kekayaan apa saja yang ada di sorga, semuanya ada di sorga. Tapi saya ingin tahu kunci, satu kata kunci. Tadi pagi atau tadi malam saya dapat itu, kekayaan yang ada di sorga itu sudah diberikan dikaruniakan kepada kita, yaitu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus sudah diberikan, sudah dicurahkan kepada kita. Dan Roh Kudus itu yang mengerjakan semuanya. Roh Kudus itu yang menolong kita, menasehati kita. Roh Kudus itu menjamin semua janji Tuhan pada hari pengangkatan. Kita tidak akan ditolak, saudara. Amin. Sebab itu kasihi, sayangi Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Siapa tidak marah? Pasti kita bisa marah karena kita masih di dalam daging. Tapi firman Tuhan katakan ada penguasaan diri, ya, ada penguasaan diri Tuhan berikan sama kita. Saya banyak saya katakan pengalaman hidup. Bagaimana kita mempraktekkan karakternya Yesus. Kita bisa menahan diri. Kita malah dikata-katai, saya hanya tersenyum. Saya tersenyum, saya bilang Tuhan, saya malah bilang begini, Tuhan, kasihani dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang dia perkatakan. Berkata kalau anak-anak bicara tidak benar sama kita orang tua, ampuni dia dan doakan dia langsung. Batalkan semua belenggu iblis terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu ya, jangan kita katakan dasar anak bodoh, dasar anak goblok. Nanti dia tambah bodoh, saudara. Berkati dia, anakku baik, anakku milik Yesus. Tuhan Yesus nyatakan kuasa atas dirinya. Penguasaan diri ya. Nah, selanjutnya saya akan baca ayat yang ke-6. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku dibuang keluar. Perhatikan baik-baik. Ini resiko yang berat sekali. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini orang yang tidak dalam Tuhan, yang santai dengan Tuhan, yang bahkan menolak kasih karunia Tuhan. Ini sasaran penginjilan, ini sasaran doa-doa kita, saudara. Jangan sampai di dalam jemaat ada yang bagaikan ranting yang sudah dibuang keluar, kering, lalu dikumpulkan orang, kemudian dicampakkan ke dalam api, dibakar. Aduh saudara, Yesus tidak menghendaki satu pun di antara kita. Kita baca di dalam surat Petrus, dia katakan begini, dia tidak menghendaki semua orang berdosa binasa.
Dia tidak menghendaki ciptaannya binasa. Dia menghendaki supaya semua orang bertobat, berbalik, bertobat dan diselamatkan. Itu kehendak Tuhan, itu keinginan hatinya Tuhan, saudara-saudara. Jadi jangan biarkan saudaramu, familimu, keluargamu tidak mau bertobat. Doakan terus. Sampaikan, telepon dia kalau jarak jauh. Saya banyak menginjil jarak jauh, saudara, karena saudara-saudara jauh. Saya masuk di dalam grup, saya sampaikan berita pertobatan di situ. Bertobat, berjaga-jaga, Yesus segera akan datang. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik atau jahat. Oleh sebab itu saudara, selagi kita masih lega begini, jangan bungkus dosa, jangan simpan dosa. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Utarakan saja di hadapan Tuhan dosa yang sudah kita kerjakan, dosa yang sudah kita buat. Minta ampun, minta ampun. Karena setiap perbuatan kita dicatat, saudara. Makanya pengadilan Tuhan itu sangat-sangat adil, saudara. Ya, dicatat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ada rekamannya di tangan Tuhan. Makanya ada buku di hadapan Tuhan, toh. Baca di dalam kitab Wahyu. Saya tidak sampai ke sana. Masing-masing kita nanti dibuka kitab yang ada di tangan Tuhan. Kitab apa? Kitab dosa dicatat. Tetapi orang yang sudah bertobat, kitabnya adalah namanya kitab kehidupan. Makanya sekarang selesaikan dosa cepat-cepat supaya nama kita dipindahkan di kitab kehidupan. Amin. 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 Saya minta supaya Roh Kudus menjamah semua kita, mengerti dan mengerti. Ya, yang namanya lawatan Tuhan, saudara, jangan lewatkan. Pertobatan yang Tuhan mau. Jadi dia tidak kehendaki ini dicampakkan ke dalam api ini. Sebenarnya itu untuk iblis, itu api, ya, untuk setan. Tapi kalau ada manusia yang tidak mau menerima Yesus sampai akhir hidupnya, kasihan, saudara, kasihan. Orang kaya yang sombong itu, saudara, pelajari Lukas 16. Sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-7. Tadi sudah hukuman toh, kalau kering, kalau terlepas dari Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, kering kita. Kering dan kering dan kering dan kering sampai datang pribadi malaikat-malaikat yang mengumpulkan yang kering-kering itu, dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tapi saya katakan, tunas baru semua pilihan Tuhan, semua ahli waris kerjaan sorga. Hargai Roh Kudus yang ada di hati. Amin. Itu jaminan untuk kita mendapatkan semua yang dari Tuhan. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam Tuhan. Saudara dan saya, kita sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhanku, Yesus itu juru selamatku, dan firman-Nya kita pegang di dalam hidup kita. Segala kekayaan Bapakku, aku punya Yesus, aku punya segalanya. Ya, dalam kebutuhan kita sehari-hari, saudara, banyak tantangan. Tapi katakan, aku punya Yesus, aku punya segalanya. Kerjakan, saudara, apa yang bisa kau lakukan. Yang kuat-kuat, yang masih muda, kerja keras. Saya sendiri sudah orang tua begini, tapi tanya saya punya anak, ya, dengan Ibu Kori kadang ke rumah saya, itu rumput-rumput di sekeliling rumah saya sendiri yang cabut. Saya cabut, bertahap, dan sekarang sudah ada berapa puluh pohon rica yang mulai tumbuh setiap pagi. Saya suka cita pergi melihat, dan saya bilang, Tuhan, saya menanam, Engkau yang memberi pertumbuhan dan membuat dia berbuah. Saya senang melihat, dan hati saya mengatakan begini, seperti itulah Bapakku dari surga memandang saya. Kalau saya menghasilkan, kalau saya bertumbuh, saya menghasilkan daun yang selalu hijau,
ya, dan menghasilkan buah, hati Tuhan saya senang. Saya dilayani lewat tanaman yang saya tanam, saudara. Jadi bertanam. Masa-masa tahun 2025 ini banyak saya dengarkan masa krisis yang akan terjadi. Tapi ingat, orang yang menempel kepada pokok anggur, pokok kehidupan kita adalah Yesus, kita tidak akan merasakan krisis. Krisis boleh-boleh saja datang, tapi pertolongan Tuhan akan membawa kita melewati semuanya. Bukan kita mau dililit utang, bukan kita mau berutang ke sana kemari, saudara. Kerja keras dengan tangan sendiri supaya kita dapat melakukan pekerjaan yang baik dan kita dapat membantu orang yang susah. Amin. Saya bilang, Tuhan, saya kerja keras, saya dapat membantu orang susah. Berarti pada saya Tuhan cukupkan. Tidak ada kekurangan kalau kita kerja, saudara. Tidak ada kekurangan, kerjakan saja, ya. Apa yang bisa saudara tanam? Orang-orang di luar sana, ya, susah dapat tanam. Kadang-kadang tanaman-tanaman itu tidak ditaruh di pot, ditanami. Kita di sini banyak tanah kosong, manfaatkan, saudara, kerjakan. Tuhan bilang, minta apa yang kamu kehendaki, tinggal di dalam Tuhan, menempel dengan Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau renungkan sungguh-sungguh, kalau kita melekat kepada Tuhan, tidak perlu lagi kita minta-minta. Dia lihat, dia perhatikan anaknya. Oh, ini anakku butuhkan. Oh, ini anakku butuhkan. Jadi kita hanya katakan, terima kasih Tuhan. Bangun pagi-pagi mengucap syukur, karena di dalam firman Tuhan dia katakan begini, dia memberikan yang dicintainya pada waktu tidur. Makanya pada waktu tidur di dalam Tuhan, nikmati semua yang Tuhan berikan kepada kita. Bangun pagi, saya ambil semua yang kau sudah berikan aku tadi dalam Tuhan. Saya ambil, saya menikmati sepanjang hari ini Tuhan. Sukacitamu, damai sejahteramu, kasihmu mengalir dalam diriku Tuhan sepanjang hari ini. Aku kuat karena aku berjalan bersama Tuhan. Aku kuat karena aku bersama Tuhan. Aku kuat karena aku menempel, aku melekat kepada Tuhan. Saudara, kita bisa melakukan itu. Perkatakan firman Tuhan. Minta apa yang kau kehendaki, apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikannya kepadamu. Ini jaminan. Waktu kita menempel, melakukan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka Tuhan bilang, apa yang kau minta anakku, akan kuberikan kepadamu. Terlalu indah sekali, saudara. Saya biasa bilang begini, Bapak, minta maaf ya. Saya bilang, Bapak, saya minta modal usaha. Saya mau berbisnis, Bapak. Saya minta modal usaha. Ya saya tunggu, karena saya sudah katakan, tuh firman ini saya ikuti. Firman Tuhan bilang, minta apa yang kamu kehendaki. Bapak, saya minta supaya anak-anakku semua mencintai Engkau. Saya minta supaya anak-anakku semua mengasihi Engkau. Saya minta supaya anak-anakku menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan berikutnya, Bapak, saya minta terobosan-terobosan dalam hidup saya. Berikan saya modal Tuhan. Saya mau melakukan bisnis ini. Minta, saudara. Dia bilang, tapi kuncinya kita belajar melakukan firman-Nya. Karena kalau tidak, itu yang menjadi penghalang. Kegagalan kita, dosa kita menghalangi. Nah, lalu ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Jadi kita menjadi surat Kristus, kita menjadi pembangkit bukti di mana saja kita berada. Ya, ini kerinduan saya, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Roh Kudus, kerjakan di dalam diri saya dulu, Roh Kudus. Kerjakan juga untuk saya, Roh Kudus. Dan semua jemaat tunas baru diberkati oleh Engkau. Kami sama-sama diberkati. Jadi doa saya,
firman ini betul-betul kita semua yang dengar ini kita praktekkan, dan minggu depan akan ada kesaksian di gereja ini bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan dan kita mengalami Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada satu firman yang saya mau katakan sama saudara, ya. Yesaya 49, dengar baik-baik. Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan kamu di telapak tanganku. Tembok-tembokmu ada di kelopak mataku. Jadi saudara, Bapak Ibu, kita ada dilukis di dalam telapak tangan Bapa. Ya, kita dilihat 49 ayat 16. Kayaknya kalau saya tidak salah. Kemudian kalau kita ada dilukis di dalam telapak tangannya Tuhan, saudara, saya pikir begini, banyaknya anak-anaknya di seluruh dunia dilukis. Saya bilang begitu toh, baru saya dikasih tahu, ini alam semesta, tanganku yang buat, berarti tanganku tidak kecil, tidak kurang untuk saya lukis semua milikku di dalam telapak tanganku. Bayangkan kepeduliannya Tuhan sama kita. Jadi hati-hati, ya. Jangan sembrono bertingkah laku, jangan sembrono berbuat sesuatu, karena saudara dan saya kita dilukis, kita ditonton oleh Bapa, ya, kita diperhatikan oleh Bapa. Yang berikutnya, supaya kita mengerti dan tidak meragukan janji Tuhan, ialah Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Seperti salju, ya, salju dan hujan turun ke bumi, membasahi bumi, dia tidak akan kembali ke langit. Tapi dikatakan di situ dia membasahi bumi, menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, memberi kesegaran. Ya, dia tidak akan kembali ke awan kembali. Salju dan air itu. Demikianlah firman Tuhan ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang sudah Kusampaikan. Dia akan melaksanakan, dia akan melakukan apa yang Kukehendaki dan melaksanakan apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi Alkitab mengatakan jaminan firman Tuhan, pegang saja saudara, dia tidak akan kembali sia-sia kepada Tuhan. Amin. Dia tidak akan kembali kosong, tapi kita anak-anak yang menikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus, terima kasih. Engkau